Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Iza Akhwarista dari kelas 5B jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dengan nomor induk mahasiswa 1262092031112. Di video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai pembahasan materi IPS yaitu globalisasi. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan dari pembelajaran globalisasi. Yang pertama, mengetahui pengertian dari globalisasi. Yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk globalisasi. Yang ketiga, mengetahui faktor penyebab globalisasi. Yang keempat, mengetahui dampak-dampak globalisasi. Poin yang pertama yaitu pengertian globalisasi. Sebelum memulai materi globalisasi, apa sih pengertian globalisasi itu? Globalisasi menurut bahasa berasal dari kata globe yang artinya dunia. Maka dapat disimpulkan globalisasi memiliki arti yaitu mendunia. Sedangkan menurut istilah, globalisasi adalah proses suatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan ilmu pengetahuan yang mendunia. Selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Budaya melibatkan pembentukan norma dan pengetahuan bersama yang sesuai dengan identitas budaya mereka, baik individu atau kelompok. Globalisasi budaya terus meningkatkan keterkaitan penduduk dan kebudayaan di dunia. Yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Di era globalisasi, memunculkan tatanan kehidupan baru dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tidak heran bila globalisasi berjalan dengan cepat sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi modern yang mulai bermunculan seperti portable, radio, televisi satelit, dan internet. Yang ketiga, globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang sektor ekonomi kekinian muncul karena cepatnya perkembangan informasi pada semua aktivitas yang bersifat produksi, pemasaran, sains, dan teknologi. Adanya perusahaan global yang melebarkan sayapnya ke seluruh dunia tentu saja menjadi angin segar perekonomian terutama bagi negara-negara berkembang. Yang keempat, globalisasi di bidang iptek. Di era globalisasi seperti sekarang ini, kemajuan teknologi adalah pendorong utama meningkatkan pendapatan dan standar hidup bagi masyarakat dimanapun berada. Seiring berkembangnya teknologi di dunia saat ini, ada banyak hal yang mempengaruhi oleh teknologi dan memberikan dampak positif maupun negatif. Yang kelima, globalisasi di bidang transportasi. Contoh pengaruh globalisasi di bidang transportasi, teknologi transportasi yang semakin canggih ini membuat proses perpindahan orang dari negara ke negara lain semakin mudah. Modernisasi sektor transportasi seperti dimulai dari penemuan kapal uap, mobil, hingga pesawat telah membuat negara-negara di dunia semakin mudah. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini produksinya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robotik. Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif.
booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi. Ada dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Globalisasi juga mendukung meningkatnya ajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, dan iptek. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga, meningkatnya taraf hidup. Dibukanya industri dan alat komunikasi transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha untuk mengurangi pengangguran dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang keempat, perluasan peluang pasar perdagangan luar negeri. Globalisasi di bidang ekonomi sektor perdagangan memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing kepada perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan bahan tambang. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama, gaya hidup western. Masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, individualisme. Kemudahan yang ditawarkan teknologi di satu sisi dapat membuat orang merasa tidak lagi butuh orang lain dalam beraktivitas dan lupa bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sikap ini sangat beresiko mengurangi gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidaksetiakawanan. Yang ketiga, kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam sosial yang muncul di masyarakat. Kriminalitas terjadi juga sebagai akibat dari kehidupan pada era globalisasi yang mengalami demokratisasi. Yang keempat, adanya sikap yang mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai moral dan agama. Yang kelima, kesenjangan sosial. Arus globalisasi yang hanya diikuti oleh sebagian kecil individu di lingkungan masyarakat di satu sisi memperdalam jurang pemisah dan kesenjangan sosial jika tidak dijembatani sikap dan sosial. Yang keenam, kenakalan remaja. Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa dan budaya. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Globalisasi, kata yang tidak asing bagi kita, bahwa globalisasi membuat dunia terasa tidak berjarak, pertukaran informasi terjadi sangat cepat dan cara kita memandang dunia ini lebih jauh dan terbuka. Banyak beberapa dampak negatif yang terjadi akibat globalisasi. Di samping itu, masih ada beberapa yang mungkin tidak kita sadari, seperti diskriminalisasi suku, bangsa, sikap toleran, maraknya individualisme, penyalahgunaan sosial media, dan masih banyak lagi.
Kemunculan globalisasi sudah ada sejak manusia mengenal perdagangan internasional sejak tahun 1000 hingga 1500 sebelum Masehi. Itu artinya globalisasi sudah ada jauh sebelum Indonesia menjadi jajahan bangsa Eropa baru pada abad ke-18 revolusi industri pertama yang terjadi di mana tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin, dan tidak berhenti sampai di situ. Tidak terasa revolusi industri kini sudah berada di tahap keempat. Kita tahu tidak semua berdampak baik, lalu apa dampak buruk dari globalisasi ini bagi bangsa kita, terutama di bidang sosial? Sangat diperlukan kesadaran bagi masyarakat Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya. Selanjutnya yaitu upaya dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menjaga keberadaan alat transportasi lokal. Yang ketiga, memanfaatkan alat komunikasi dalam kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakan. Yang keempat, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Yang kelima, memperkuat kesatuan dan persatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam. Selanjutnya, apakah teman-teman sudah mengetahui bahwa 2021 telah launching aplikasi Satria? Aplikasi Satria hadir sebagai perangkat pengaman password utama untuk mendukung transformasi digital. Di Indonesia juga menanamkan modal asing mencapai sekitar 7,6 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal pertama 2021. Dan meningkat lagi 2021 menjadi 7,99 miliar Amerika Serikat. Pada tahun 2021, Menteri Hubungan menyatakan deskripsi teknologi sektor transportasi bukanlah ancaman, salah satunya dengan kehadiran transportasi online. Hal ini untuk memperkuat kesatuan Indonesia sehingga mendorong perekonomian di suatu daerah. Keberadaan moda transportasi berbasis aplikasi saat ini semakin diminati warga. Selain murah dan efisien, taksi online bisa mengantar ke berbagai lokasi dengan nyaman. Namun keberadaan taksi online menimbulkan gesekan dengan para penyedia jasa angkutan konvensional. Pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengeluarkan peraturan terkait penyelenggaraan taksi daring berbasis aplikasi melalui revisi Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017. Taksi online saat ini sudah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga memberikan lapangan pekerjaan. Masyarakat bebas memilih moda transportasi yang aman dan nyaman sesuai hak asasi konsumen. Menurutnya, pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang melibatkan perwakilan konsumen agar memberikan solusi yang menguntungkan semua pihak, termasuk konsumen. Selain keberadaan taksi online saat ini sudah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga memberikan lapangan pekerjaan. Masyarakat bebas memilih moda transportasi yang aman dan nyaman sesuai hak asasi konsumen. Menurutnya, pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang melibatkan perwakilan konsumen agar memberikan solusi yang menguntungkan semua pihak, termasuk konsumen. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.